saya Nur Halimah dari LPTK YIN Madura. NIM saya 23381102217. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya akan mengadakan praktek pembelajaran tentang menyambut usia balik di kelas 4 di UPTD SDN Cipinang. Memenuhi persyaratan UKIM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, untuk hari ini Ibu akan masuk ke kelas 4 untuk belajar tentang menyambut usia balik menurut biologi. Ya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Siapa yang tidak masuk? Kenapa Lima? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan semoga Hima cepat sembuh. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, kita terlebih dahulu membaca doa yang dipimpin oleh siapa yang berani pimpin doa? Oh ya, Ibu Nono. Silakan maju Nono. Belum belajar, Pada Ananda Nono yang sudah berani memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan doa ini kita diberi kelancaran, kemudahan, dan semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Masih ingat nggak kemarin pertemuan kemarin? Nah, sekarang Ibu tanya tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ada berapa? Ada berapa? Siapa yang bisa? Ya, Alis berapa?
dewasa daripada anak perempuan. Paham sampai di sini? Yang Ibu jelaskan sudah paham? Oke, Ibu lanjut ya ke tanda-tanda usia balik pada anak perempuan dalam ilmu biologi. Secara fisik perubahan biasanya pada payudara membesar untuk anak perempuan. Ya, jangan ketawa, kalian juga nanti akan mengalaminya ya. Nah, yang kedua, pinggul melebar. Pinggul melebar. Yang ketiga, tumbuh rambut di kelamin dan ketiak. Ya, pasti kalian nanti akan mengalami semua, anak perempuan, laki-laki juga kan sama tadi. Yang keempat, mengalami menstruasi. Tahu menstruasi? Dalam ilmu fikih apa? Head. Kalau bahasa biologinya kedokteran, menstruasi. Biasanya menstruasi itu kalau anak normal biasanya setiap 28 hari akan mengalami 1 bulan sekali bagi yang normal. Ada juga yang jarang-jarang seperti 3 bulan sekali kadang. Itu ketergantungan dari fisik kita, dari gen kita, kadang dari keturunan, faktor keturunan orang tua, kadang dari hormon kita, dari keadaan fisik kita masing-masing ya. Ada yang pokoknya 1 bulan itu yang bagi yang normal 28 hari. Bagi yang jarang-jarang itu biasanya 3 bulan sekali, itu sudah normal ya. Paham sampai di sini anak-anak? Oke, Ibu lanjut perubahan mental bagi anak perempuan yang sudah memasuki puber atau remaja ya. Nah, yang pertama, perempuan menjadi cenderung mengutamakan perasaan. Biasanya kalian dikit-dikit marah, dikit-dikit neso, dikit-dikit apa? Nangis. Nah, itu ingin dimanja dan penuh perhatian ya biasanya. Kalau sudah memasuki masa puber, bahasa Maduranya tuh almat ya. Yang kedua, apabila menghadapi sebuah masalah, ia mudah nangis, mengadu atau menyesali diri. Beda dengan anak laki-laki yang cenderung pendiam tadi ya. Paham sampai di sini anak-anak? Oke. Ibu lanjut ya. Ibu akan menampilkan sebuah video tentang usia balik menurut ilmu biologi. Coba perhatikan ya. Doa sebelum belajar. Simak ya. Simak yang konsen yang fokus. Biar kalian lebih paham tentang Ya Allah, tanda-tanda usia balik. tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan ketaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, kita belajar materi PAI kelas 4 bab 4 di bab yang kedua. Tanda-tanda balik atau dewasa dalam pandangan ilmu biologi. Sahabat solid, kamu belum mempelajari tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau masa balik. Tahukah kalian ilmu biologi? Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia. Ayo, kita mengenal masa puber atau masa balik melalui tanda-tandanya dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, tanda bagi anak laki-laki. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang laki-laki remaja. Tahukah kalian, laki-laki memiliki hormon testosteron
Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma dalam fetus. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik pada laki-laki diantaranya wajah yang ditubuhi kronis, jenggot atau jantan, tumbuh rambut agak keramis dan ketiak, badan kelihatan lebih kekar dan berotot, hidung jauh, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat atau cepat besar. Adanya perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung beramati gambar anak perempuan berikut. Perkembangan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan atom dan membentuk perkembangan seksual keturunan. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Di antaranya, pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada laki-laki dan ketiak, kulit perempuan jadi lebih halus, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian perempuan mengalami menstruasi atau haid. Haid atau menstruasi adalah gugurannya sel telur atau ovum karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid atau menstruasi biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena itu peristiwa biasa pada perempuan. Seringkah kamu berkonsultasi dengan ibu kamu. Perkembangan mental perempuan. Setelah dewasa, perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja, dan diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Demikian materi tentang tanda-tanda baik menurut ilmu biologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi? Sudah menyimak video yang Ibu tampilkan? Sudah paham tentang materi usia bayi menurut ilmu biologi? Nah, mungkin ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Oh ya, Atika. Silakan. Mengapa anak perempuan tidak tumbuh jenggot? Ayo siapa yang bisa jawab? Ya, Saini. Karena anak
tanda-tanda bagi menurut ilmu biologi bagi anak-anak balita. Berapa? 1. Tubuh klinis. 2. Tinggi kesehatan. Betul? 3. Betul? Terima kasih ya. Sudah sampai di sini ya? Sudah paham? Nah, oke, di sini Ibu punya soal-soal pertanyaan. Kalau kalian tadi sudah belajar tentang materi yang Ibu jelaskan, sudah menyimak, pastinya kalian sudah paham kan tentang materi tadi ya. Sekarang Ibu kasih soal-soal untuk evaluasi kalian ya, biar Ibu tahu pemahaman kalian itu sampai di mana ya. Nah, Ibu bagikan ya, tulis nama kelas, jangan lupa tanggal 4 hari ini ya. Langsung dijawab, nanti dikumpulkan ke Ibu untuk evaluasi tentang sampai mana pemahaman kalian tentang materi usia balik menurut ilmu biologi. Oke, dijawab ya. Silakan lanjut dijawab. Nama kelas tanggal 4 bulan 8 Agustus, sekarang Agustus. Kalau sudah selesai, dikembalikan lagi ke Ibu ya. Terima kasih sudah mengerjakan soal-soal evaluasi ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. 1. Meningkatkan hormon testosteron. Yang kedua, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Dan yang ketiga, wajah tumbuh kumis, jenggot dan jambang. Yang keempat, badan terlihat lebih kekar dan berotot. Dan yang kelima, tumbuh jakun dan suara membesar. Itu tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki. Yang kedua, tanda-tanda usia balik atau puber bagi anak perempuan. Pinggul dan payudara membesar. Yang kedua, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Dan yang ketiga, mengalami menstruasi. Dan yang keempat, mengalami perubahan suasana hati. Sampai di sini paham? Pelajaran pada hari ini mungkin cukup ya. Sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dari awal sampai terakhir bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini sampai di sini ya anak-anak ya. Kita sudah membahas tentang materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini kurang lebihnya Ibu mohon maaf.